Sementara tawakal itu samrahnya, buah dari keyakinan. Salah satu buah daripada keyakinan itu adalah tawakal. Apa dia? Menyerahkan, atau dalam bahasa Arabnya al-i'timadu 'ala Allah haqqal i'timad, yaitu betul-betul menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya arhamar rahimin. Yang saya muliakan orang tua kami, para tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, kaum muslimin wal muslimat, al-hadirin al-hadirat yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak sekali nikmat yang Allah kucurkan kepada kita, tidak terhitung jumlahnya. Maka bagi seorang yang beriman, patutlah dia memperbaharui rasa syukurnya dalam setiap keadaan dan kesempatan. Kemudian berselawat kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, sehat semua? Ada yang kurang? Banyak yang kurang. Tapi udah bersyukur tadi. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita di dalam keimanan, ketakwaan dan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Hadirnya kita di majlis ilmu ini dalam rangka membuktikan keimanan kita, bahwa kita ingin memperkuat keimanan itu dengan semakin memahami, memperdalam keimanan kita dan keislaman kita. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam Al-Hafidh Al-Faqih Abi Zakaria Muhyiddin Yahya An-Nawawi, bab al-yaqin wat tawakkal. Bab ini bab yang ketujuh dari kitab ini. Ada dua kata dalam bab ini. Yang pertama yakin, yang kedua at-tawakkal. Dua-duanya sudah menjadi bahasa Indonesia. Yakin asalnya dari yakin, tawakal kata kita dari kata tawakal. Kenapa ada yakin lalu ada tawakal? Apa hubungan antara dua hal ini? Yakin itu kata para ahli ilmu maknanya adalah quwwatul iman wassabat, ya.
kekuatan keimanan, lalu sabat teguh di dalam keimanan. Itu yang disebut dengan yakin. Dan tidak ada syak fi wajhin minal wujuh, tak ada keraguan sedikit pun. Itulah yang disebut sebagai yakin. Sementara tawakal itu samrahnya, buah dari keyakinan. Salah satu buah daripada keyakinan itu adalah tawakal. Apa dia? Menyerahkan, atau dalam bahasa Arabnya al-i'timadu 'ala Allah haqqal i'timad, yaitu betul-betul menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia serahkan semuanya itu kepada Allah. Sandarannya itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan tawakal. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Walamma, dan ketika ro'a, melihat. Siapa yang melihat? Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Apa yang dilihatnya? Al-ahzab, yaitu suatu koalisi besar, yaitu orang-orang kufar Quraisy, Bani Ghatafan, dan suku-suku Quraisy, suku-suku Arab yang lain, dalam satu peperangan yang dikenal dengan, dia disebut sebagai perang Ahzab karena koalisi. Dan koalisinya itu koalisi gemuk, macam sekarang pula tuh ada yang koalisi gemuk ya. Koalisi besar, sampai di dalam riwayat itu jumlahnya 10.000 tentara lengkap dengan persenjataannya, sementara kaum muslimin tak sampai itu. Juga disebut sebagai perang Khandak. Khandak itu artinya parit ya. Yaitu ketika orang-orang kufar ini, orang-orang kafir ini menyerang kota Madinah dengan koalisi yang besar itu, lalu dikepunglah Madinah itu. Maka sebelum mereka menyerang Madinah ini, Rasul SAW bersama para sahabat bermusyawarah. Lalu ada seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi. Salman namanya, Al-Farisi nisbahnya orang Persia, Iran sekarang, daerah Iran, maka namanya Al-Farisi. Kata Salman Al-Farisi, ini tidak bisa nih, ini koalisinya sangat besar ini. Kalau mereka menghantam kita dalam satu peperangan terbuka, pasti kita kalah. Maka bagaimana caranya? Kita harus bertahan. Dengan cara apa? Dengan cara menggali parit, yang parit itu membentengi kota Madinah sehingga tak bisa diserang kota Madinah. Jadi kata Allah menerangkan itu, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Ini adalah ma wa'adana Allah wa rasuluh, apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Jadi melihat koalisi besar macam itu, orang-orang yang beriman itu bukan ciut dia, bukan gentar, tidak gentar, tidak ciut dia. Apa yang mereka lakukan? Mereka katakan
wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tidaklah bertambah terhadap mereka illa imanan, kecuali mereka semakin beriman, semakin percaya dengan janji Allah, dengan janji Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka bersama orang-orang yang benar, kaum mukminin, muslimun. Siapa yang memimpin mereka? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang beriman itu, kalau dia sudah yakin, dia betul-betul yakin, tak ada lagi keraguan. Bagaimanapun kondisinya, orang yang akan mengancam dia, orang yang memusuhi dia, orang yang tak percaya dengan dia, dia semakin kuat keimanannya. Wa qala ta'ala, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini lagi, alladzina, dan orang-orang, qala, berkata, lahum, kepada mereka, annas, orang-orang, manusia, innan nas, sesungguhnya manusia ini pasukan besar juga nih, qad jama'u lakum, telah berkumpul ingin menyerang kalian, fakhshawhum, maka takutlah kalian semuanya. Sudah siap semuanya, persenjataan semuanya, amunisi semuanya sudah ada dah. Pokoknya ada menang aja lah musuh itu dah. Itu digambarkan oleh orang-orang ini. Pokoknya kalian pasti kalah, gitu ya. Kalian nggak ada harapan lagi, nggak ada. Fakhshawhum, takutlah kalian kepada mereka itu. Tapi orang beriman tidak gitu, ya. Orang yang beriman itu disebut sebagai amin. Orang yang beriman, mukmin, beriman dia. Fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fazadahum imana, yang bertambah itu adalah iman mereka. Wa qalu, mereka mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami sebagai penolong. Wa ni'mal wakil, sebaik-baiknya penolong itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian lagi dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Mukmin satu orang, dua orang mukminan. Kalau banyak mukminun atau mukminin. Perempuan mukminatun, kalau dua orang perempuan yang beriman, mukminatani. Kalau banyak perempuan yang beriman, mukminatun. Mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Ya. Jadi kata Allah, innamal mu'minuna alladzina, yang, alladzi, satu, kepada satu orang. Kalau dua orang, alladzani, dua orang, yangnya. Kalau banyak, alladzina, ya. Alladzina idza dzukirallah, orang-orang yang apabila dzukirallah, disebutkan Allah, wajilat qulubuhum, maka hati mereka menjadi bergetar. Wajilat itu artinya bergetar. Apa yang bergetar? Qulubuhum, hati mereka. Kita lain getarnya,
getar handphone. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan kepada mereka ayatuhu, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadatuhum imana, bertambahlah iman mereka, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Apa arti tawakal tadi? I'timad 'ala Allah Subhanahu wa taala, yaitu menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia makna daripada tawakal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu beberapa ayat yang berkaitan dengan bab ini, yaitu babul yaqin wat tawakkal. Sekarang kita bacakan beberapa hadis yang berkaitan dengan bab ini. An Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Hadis ini dari Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. Bapaknya namanya Abbas, ammu Rasul, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anaknya namanya Abdullah, Abdullah Ibnu Abbas, ya. Nama orang Arab itu tidak panjang-panjang, Abdullah, ya kan, Ahmad, tapi ada binnya. Kalau kita kan beda, Francisco, Melankianus, Kianus, Rastinus. Nama anak-anak sekarang apalagi panjang-panjang, ya. Nama orang Arab tak panjang. Kenapa dia panjang? Binnya disebut, bapaknya disebut, kakeknya disebut, biasanya 3. Makanya kalau pergi haji itu nama 3, ya, 3 nama. Jadi an Ibni Abbas anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani antal hayyul ladzi la yamut wal jin wal insu yamutun. Hadis ini menerangkan bahwa di antara munajat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ucapan ini, Allahumma ya Allah, laka, hanya kepadamu lah ya Allah, aslamtu, aku menyerahkan semua urusanku. Jadi Islam itu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara makna Islam. Makna yang lain Islam itu apa? Khudu, tunduk kepada Allah, ya. Makna lagi al-inqiyadu, betul-betul menyerahkan diri, ketundukannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selamat juga makna daripada Islam, ya. Orangnya disebut sebagai muslim kalau laki-laki, kalau perempuan muslimat. Allahumma laka aslamtu, kepadamulah semata-mata, aslamtu, aku menyerahkan diriku, wabika amantu, dan kepadamulah semata-mata amantu, aku beriman, wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepadamulah aku bertawakal, wa ilaika anabtu, dan hanya kepadamulah aku akan kembali. Nah, ini ya. Wabika khasamtu, apabila aku bermusuhan maka aku musuh seorang itu karena engkau. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku. Ini itu artinya sesungguhnya, menekankan. Jadi dalam bahasa Arab atau di dalam Al-Quran kita akan menemukan ada kata penguat yang
menerangkan kesungguhan. Datang tadi Pak RW, datang, nah, kan? Berarti baru menyebutkan datang. Masa tak ada tadi nampak? Maka datanglah inna Pak RW datang, inna RW ja'ah datang. Tak percaya aku, mana dia datang? Tak ada dia datang. Tambah lagi dengan lam taukid, inna Pak RW la datang, la hadirun misalnya, sungguh betul-betul dia hadir. Tak percaya juga, tambah lagi dengan namanya qasam, wallahi, demi Allah, sungguh Pak RW telah betul-betul datang. 3 alat penguatnya. Wallahi inna Pak RW lah hadirun, 3 kata penguatnya. Itu kalau tak percaya lagi itu lentaklah situ, tak percaya lagi kan. Sudah 3 alat penguatnya. Jadi di sini Allahumma inni, sesungguhnya aku, a'udzu bi'izzatika, aku berlindung kepadamu ya Allah, bi'izzatika, dengan kemuliaanmu. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak disembah illa anta, kecuali engkau. Antudillani, aku berlindung engkau kemudian menyesatkan aku kembali. Ya. Antal hayyul ladzi la yamut, engkaulah al hayyu yang maha hidup, alladzi la yamutu, yang tidak mati, wal jin wal insu yamutun, sementara jin dan manusia semuanya mati, termasuk kita semuanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Ini hadis. Kemudian dari Ibnu Abbas juga, an Ibnu Abbas aidan qala hasbunallah wa ni'mal wakil, qalaha Ibrahim hina ulqiya finnar, wa qalaha Muhammadun hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hadis ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Hasbunallah wa ni'mal wakil, perkataan hasbunallah wa ni'mal wakil ini juga yang pernah dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam hina ulqiya finnar, ketika Nabi Ibrahim itu hendak dilemparkan ke kobaran api yang besar yang menyala-nyala yang disediakan oleh Raja Namrus, ya kan? Mau dilemparkan, maka diantara yang dibacanya menurut keterangan hadis ini adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Mau sama-sama baca, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah, hanya cukuplah bagi kami Allah subhanahu wa ta'ala, hasbunallah. Wa ni'mal wakil, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang sebaik-baik menjadi wakil atau yang mengurus kita. Ya. Wa qala Muhammad, perkataan ini juga yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu, ketika mereka orang sibuk semuanya, sudah macam sekarang itulah sibuk orang semua, survei itu mengatakan gini, ini paling tinggi itu. Gitulah ya, kalau kita kembalikan, kita lihat dengan kondisi, pokoknya animo ya, pokoknya sudah digambarkan itu seperti itu. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, sesungguhnya orang-orang ini, pasukan besar ini sudah berkumpul ini. Tak ada lagi kalian harapan nih, kalian mati semuanya, diserang nanti ini, habis kalian. Itu ya. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana.
maka hal itu tidaklah menambah kepada mereka imana kecuali keimanan. Lalu kemudian mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami, wa ni'mal wakil, dan Allah lah yang sebaik-baik sebagai wakil. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis berikutnya berasal daripada sahabat Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatit thairi, akan masuk, yadkhul masuk, al jannata kepada surga. Siapa yang masuk? Aqwamun, kaum, qaumun satu kaum, kalau banyak aqwam, ya, aqwamun orang-orang banyak, afidatuhum mislu afidatit thairi, perut mereka seperti perut burung. Bagaimana burung itu? Kalau dia terbang dari sarangnya di pagi hari, kosong, ya, lalu dia terbang mencari makan untuk anaknya, lalu di sore hari dia pulang, telah terisi itu perut atau temboloknya itu sudah terisi semuanya. Nah, ini maka akan masuk surga aqwamun afidatuhum mislu afidatit thairi. Ini kiasan Bapak Ibu. Ada sebagian orang-orang ini yang begitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak lagi risau, tidak lagi galau, apalagi tidak lagi sedih. Ada dua orang ini Bapak Ibu, kalau tidak sedih takut. Maka kita diajarkan Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal jubni wal bukhul, wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Qahrir rijal itu takut tuh. Manusia itu dua potensinya yang menghinggapi dia. Pertama, apa yang disebut dengan kesedihan. Yang kedua, ketakutan. Al-khauf terhadap apa? Terhadap perkara yang belum terjadi. Begitu keterangan para ulama. Takut itu biasanya terjadi terhadap perkara yang belum terjadi. Takut tak dapat rezeki, takut nanti gimana masa depan anak, takut nanti laki berbini baru, takut macam-macam takut, ya kan? Itu takut tuh. Takut usaha tak lancar, takut. Itu biasa takut. Yang kedua adalah huzun. Apa dia huzun itu? Sedih. Bagaimana kesedihan? Sedih itu adalah terhadap perkara yang telah berlalu. Sedih. Kenapa? Oh, mengenang masa lalu. Kenapalah seperti itu dulu ya? Sedih. Ya. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman maka dia ya sedih ya sedih. Kemudian takut ya takut. Mesti ada juga dua itu. Tapi dia tidak berlarut-larut di dalam kesedihannya atau di dalam ketakutannya. Begitu seharusnya. Ada orang yang berlarut-larut di dalam ketakutannya, akhirnya apa? Stres Bapak Ibu. Orang yang senantiasa dihinggapi rasa takut, takut ini, akhirnya apa? Stres. Jadi ternyata penyakit, ada orang yang cepat mati itu bukan gara-gara jantung koroner, gara-gara asam urat, apalagi gara-gara ternyata setelah diperiksa oleh dokter dia tak punya sakit apa-apa bapak ini, ya, tapi kok itu masalah aja hidupnya. Ternyata apa?
ternyata dia takut itu membawa cemas, akhirnya dia stres, akhirnya kalau kelewat stres putus suratnya, gila ya, gila jadinya. Kesedihan juga seperti itu, sedih, wajar kesedihan itu. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika anaknya meninggal dunia, Ibrahim, Rasul menitiskan air mata, sehingga sahabat yang melihat itu heran juga dia, kok Rasul ini menangis juga, pandai juga Rasul menangis. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Innal aina tadma wal qalba yahzan, sesungguhnya mata itu pasti dia akan meneteskan air mata, wal qalba, dan hati itu dia akan sedih, karena itu manusia. Yang aneh itu kalau ada misalnya orang ya sedih, dia kan menangis dia, ya ini tak menangis dia, orang yang dicintainya meninggal, slow aja dia, santai aja, itu patut dicurigain. Ibu, kenapa ibu tak menangis? Suami ibu meninggal, udah lama aku harapkan dia meninggal. itu yang meleset ya. Maka Rasul mengatakan innal aina tatma wal qalba yahzan, tapi titik poinnya dalam penyampaian berikutnya, wala naqulu illa ma yarda rabbuna, kita tidak mengatakan kecuali perkara-perkara yang hanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu caranya kita mengembalikan semua perkara itu, baik terhadap ketakutan tadi ataupun kesedihan tadi, dengan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Masalah kita tak sebesar masalah Rasul, masalah kita tak sebesar masalah para sahabat. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini tak seperti kesulitan orang-orang yang menegakkan, menyebarkan agama ini. Kalau mereka habis umur mereka itu menegakkan agama Allah, menyebarkan agama Islam, sampai mereka mati di penjara, ada yang digantung, ada yang disiksa. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, bahkan semua para al-anbiya war rusul, itulah yang paling hebat balanya, paling hebat ujiannya. Kita belum seberapa. Kalau kita diuji sakit gigi baru sudah mengeluh, ya kan? Diuji sedikit udah lempeng ya. Maka yang diajarkan hasbunallah wa ni'mal wakil, termasuk di dalam ini tadi, yadkhulul jannata aqwamun afidatu mitlu afidatit tayr. Apa yang kita usahakan dari kehidupan dunia ini, ya jangan sampai kemudian melenakan kita. Sampai ada gini ya, orang yang sebagian gara-gara mengejar dunia, ya gara-gara untuk bekerja, tinggal semuanya, maka dia lebih jelek daripada ini nih, daripada burung saja yang tak punya akal, yang tak punya otak, yang tak punya hati, dia hanya punya naluri, bisa dia pergi pagi pulang sore. Apa yang dihasilkan? Bawa makanan. Kita yang punya pikiran, punya kekuatan, punya akal, tak seperti burung itu. Burung tak ada diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat, untuk puasa. Ini ada sebagian daripada manusia yang tidak sholat, yang tidak puasa, yang tak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, gara-gara apa? Mengejar pekerjaan dunia. Gara-gara kerja tak sholat, gara-gara kerja tidak puasa, maka lebih bongak lagi daripada burung. Ini burung ya. Maka ya, Masya Allah, na'udzubillah, subhanallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuknya dan rahmat hidayahnya kepada kita, insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak hadisnya sebenarnya, tapi cukuplah itu barangkali.
untuk mewakili, nah setidaknya sedikit banyak mewakili bab pembahasan kita pada pertemuan kali ini, yaitu babul yaqin wa tawakkal. Untuk selanjutnya masih ada waktu sekitar berapa menit lagi? 7-8 menit. Nah, kalau ada diskusi atau pertanyaan kita persilahkan. Ya. Ini masalahnya tawakal dengan diri kepada Allah, tidak ragu sedikit pun, bahkan bertambah imannya. Tawakal. Nah, sekarang saya melihat ini masalah Anies nih Pak. Ke Anies pula? Ya. Anies saya lihat. Anies yang mana? Sebentar Pak ya. Anies ini saya lihat oke. Ini kan saya hanya mengkaji kemarin. Terus Prabowo tidak oke. Tidak oke? Iya, tidak oke. Anies oke, Prabowo tidak oke. Yeah. Namun pendukung Prabowo itu tawakal penuh ya Pak. Iya. Yakin dia. Ini Allah. Bagus tuh. Allah yang akan menyokong dia lagi Pak. Sehingga dia punya tawakal. Bagaimanapun hebatnya Anies, pasti Prabowo yang menang. Jadi di sini saya melihat tawakal itu tidak bisa dimainkan macam 2 tambah 4 sama dengan 6. Tidak bisa gitu kayaknya. Itu aja Pak. Iya. Iya. Bagus. Masuk kaji. Jadi dulu ada seorang sahabat, ya. Ada seorang sahabat Badui, orang Badui. Dia bawa onta. Lalu setelah dia sampai, dia turun dari ontanya, dia tinggalkan ontanya, dia temui Rasul. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mana ontamu?" Itu dia situ tuh. Aku biarkan aja situ. Kata Rasul, ikat dulu onta itu. Aqil wa tawakkal. Ikat dulu onta itu baru kalian baru kamu bertawakal. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berusaha dulu. Usaha, berikhtiar sebaik-baiknya. Maka ada, kalau di dalam ini, di dalam konteks sekarang ini supaya ramai kata Pak Haji tadi kan, ya kan? Tapi tidak ada maksud apa-apa ini Pak. Ya, ada kampanye, ada mengemukakan visi dan misi, ada debat presiden, ada debat wakil presiden, supaya apa? Orang ini memilih ala basirah, berdasarkan apa? Bukan hanya tawakal yang diselewengkan. Pokoknya ini tawakalnya model-model apa nampaknya? Tawakal yang lebih kepada taklid. Tawakal yang lebih kadang ada orang seperti itu. Pokoknya kalau dia sudah itu jagoannya, apapun yang terjadi tetap itu jagoannya, ya kan? Tapi kan kita ini diajarkan ala basirah. Orang-orang ini kita dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada akal, pikiran, ada hati. Nah, maka lihatlah. Istafti nafsak. Istafti qalbak, kata para ulama. Tanya hatimu. Karena hati itu biasanya tidak akan berbohong. Ini jawaban umum juga. Maka silakanlah pilih. Kalau saya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya. Kalau saya itu dalam konteks coblos menyoblos, pilih memilih itu. Pilihnya satu aja. Satu. Tak boleh 2, 3 itu tak bisa. Kalau coblos 2, 3 itu tak sah suaranya nanti. Jadi satu tuh yang saya coblos cuman. Nah, itu. Nah, itulah Pak Haji ya. Dalam konteks tawakal, ikhtiar, lalu bertawakal, ikhtiar. Jadi bisa tawakal Ya. mendukung Prabowo ini. Ya silakan. Tanya saya Pak. Harus ada ikhtiar gitu ya. Iya. Tawakal itu harus ada ikhtiar.
Tadi ada ceritanya sudah. Wallahu a'lam. Pandai Pak. Pandai Pak Ji. Saya melihat tadi udah jelas ini kan akal-akalannya kita kalah ini. Tembak musuh yang 1000 orang. Kita sedikit kalah kita kan. Tapi kalau tawakal kuat salahkan kepada Allah menang. Jadi saya beranggapan gimana otomatis. Oh ya, wallahu a'lam. Insyaallah yang terbaik. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Di dalam Al-Qur'an. Betapa banyak fi'ah golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang sangat besar. Tapi apa? Biiznillah. Ini konteks untuk semuanya ya. Selama fi'ah qalilahnya itu tentu berada di garis Allah, memperjuangkan Allah Subhanahu wa taala dan agamanya. Konteksnya itu. Kami fi'atin qalilatan kalau fi'atan katsirah. Biiznillah. Semuanya biiznillah. Kalau terjadi, terjadilah sudah. Bimasyiatillah, karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu yang terbaik yang terjadi nanti, apapun yang terpilih, siapapun yang terpilih nanti, itulah yang insyaallah ada kebaikan di situ dan kita ambil hikmahnya insyaallah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Tapi saya tidak ada yang maksud membilangkan Anies itu bagus, Prabowo tak bagus, tak ada. Macam mana masukkan tawakal ini tadi ke sini? Iya. Jadi takut saya kawan-kawan yang punya punya keinginan aku ingin ini, aku ini, Bapak Samsul bilang gitu, tak ada maksud itu. Cuman dalam rangka tawakal gitu. Tawakal. Nah ya. Pas tuh. Udah pas ya Pak. Dah? Allah alam. Sob, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.